Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Madani dengan NIM digit terakhir 157. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan jaringan. Tujuan utama keamanan jaringan yaitu confidentiality atau kerahasiaan, melindungi data dari akses tidak sah. Kemudian integrity atau integritas, menjaga keaslian dan konsistensi data. Kemudian availability atau ketersediaan, menjamin layanan selalu bisa diakses. Ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, sniffing, yaitu penyadapan data yang dikirim melalui jaringan. Spoofing, pemalsuan identitas, misalnya IP spoofing. Kemudian ada phishing, yaitu penipuan untuk mencuri data sensitif seperti password. Malware, software berbahaya seperti virus, worm, ransomware. Kemudian ada denial of service, serangan untuk melumpuhkan layanan. Teknik dan mekanisme perlindungan, yaitu ada firewall untuk menyaring lalu lintas jaringan masuk atau keluar. Antivirus untuk mendeteksi dan menghapus malware. IDS atau IPS, sistem deteksi dan pencegahan intrusi. VPN untuk mengamankan koneksi melalui jaringan publik. Enkripsi, mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci. Kemudian autentikasi untuk memastikan identitas pengguna seperti dengan username dan password, OTP, biometrik. Kemudian kebijakan keamanan. Kebijakan ini mencakup aturan dan prosedur yang dibuat untuk mengelola keamanan. Misalnya, kebijakan penggunaan password, pembatasan akses berdasarkan level otoritasi, audit, dan pemantauan sistem. Untuk proyeknya adalah, Anda adalah seorang administrator jaringan di sebuah perusahaan yang memiliki dua divisi utama, yaitu Departemen IT dan Departemen Keuangan. Untuk meningkatkan keamanan jaringan, perusahaan meminta Anda untuk melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN, serta menerapkan akses control list sebagai firewall untuk mengatasi akses antar divisi. Gunakan Cisco Packet Tracker untuk membangun simulasi jaringan ini dan pastikan keamanan data serta informasi antar divisi tetap terjaga. Spesifikasi project, topologi jaringan, 1 router dengan router 0, 2 switch dengan switch 0 dan switch 1, kemudian 4 PC, PC0, PC1, PC2, dan PC3. Kemudian konfigurasi yang diharapkan. Konfigurasi VLAN pada switch untuk memisahkan komunikasi antar divisi. Konfigurasi antar trunking antara switch dan router. Konfigurasi subinterface pada router untuk menangani routing antar VLAN. Penerapan ACL pada router untuk memblokir komunikasi langsung antara VLAN 10 dan VLAN 20. Uji konektivikasi untuk memastikan bahwa PC dan VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. PC dari VLAN yang berbeda tidak dapat berkomunikasi langsung karena aturan ACL. Langsung saja, yang pertama membuat router, kemudian switch 0 dan switch 1, PC0, PC1, PC2, dan PC3. Kemudian setiap PC dihubungkan ke switch. Kemudian switch ke router, switch 0 dan switch 1. Kemudian switch 0 dihubungkan ke switch 1. Kemudian PC1 masuk ke dalam desktop dan kita isi default gateway-nya, yaitu 192.168.119.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian IP address-nya 192.168.19.1. Kemudian PC2 desktop, IP address-nya, kemudian default gateway-nya 192
Subnet masknya juga sama, 255.255.255.0. Kemudian IP addressnya 192.168.19.3. Untuk setiap IP addressnya tidak boleh sama. Kemudian PC2 default gateway-nya 192.168.57.1. Kemudian default gateway-nya 255.255.255.0. Kemudian IP address-nya 192.168.57.2. Kemudian PC3 desktop IP converge default gateway-nya sama seperti tadi, tetapi IP address-nya berbeda. Kemudian switch 1 kita pilih config VLAN database. Di sini VLAN-nya kita kasih nomor dan juga nama. Nomornya 10, namanya IT, kemudian di add. Kemudian switch 1 kita beri nomor 20 dengan nama keuangan, kemudian di add. Kemudian pada switch 0 kita pilih internetnya 0/1, VLAN-nya diisi 10. Begitu juga dengan 1/1, 2/1 dan seterusnya. Kemudian untuk yang menghubungkan antar router itu akses diganti terang. Kemudian untuk switch 1 juga begitu, VLAN-nya diganti 20 keuangan. Untuk yang menghubungkan router juga diganti terang. Tetapi VLAN-nya tetap. Kemudian kita ke router, config ke pattern mask 1/0, jangan lupa di on kan juga 0/0 juga. Di dalam Ethernet 0/0 diaktifkan. Kita ke router CLI, kita isi router konfigur terminal, kemudian di enter. Router config, kita isi dengan int titik
FA nya 0/0 titik 10, enter. Kemudian kita tulis encapsulation-nya .10 router config submit kita isi dengan IP address-nya, yaitu 192.168.19.1, kemudian diisi 255 255 255, kemudian di enter. Kemudian router config subif kita ketik exit, setelah itu di enter, kemudian router config-nya diisi. INT FA nya 0/0 titik 2 titik 20, kemudian di enter. Kemudian kita ketik lagi encapsulation .10 20, kita enter. Kemudian router config subif-nya kita isi dengan IP address. Satu 192.168.57.1, kemudian 255.255.0, kemudian di enter. Kemudian router config subif kita exit, enter, router config diisi INT FA 0/0, kita enter. Kemudian router config if kita isi dengan no shutdown, enter. Router config if kita isi dengan exit, enter. Kemudian router config kita ketik n, enter. Kita enablekan, kita ketik router,
kemudian router kita ketik configure terminal, kemudian di enter. Router config kita isi, akses 1 in 100 deni, kemudian IP-nya dimasukkan 192.168.19 titik 0.0.0.0 kemudian diisi dua lima lima satu sembilan dua satu enam delapan lima tujuh titik nol nol nol. Kemudian kita ketik 255, enter. Kemudian router config kita isi dengan akses 1 in 100 deni, IP-nya 192.168.0.0.0.0. Dispasi. Oh ya, yang tadi salah, jadi kita ulangi lagi, kemudian dilanjut dengan diisi 192.168.0.0.0.255, enter. Kemudian router config-nya kita isi dengan akses list 100 dengan IP ANY, enter. Router config INT FA nya 0/0 titik 10, enter. Kemudian router config subif IP access dan grup 100 in, enter. Kemudian router config subif kita ulangi, kemudian kita n, di enter. Udah, sekarang oh ya, yang PC0 itu salah, kita ganti IP address-nya 2. Udah selesai. Sekarang kita coba dengan mengerankan. Kita ketik ping
kita isi dengan IP address-nya 192.168.157.2, kemudian di enter. Ini tandanya sudah bisa terhubung. Kemudian kita coba lagi dengan menghubungkan, kita ketik ping IP address-nya 192.168.57.2, kemudian kita enter. Nah, kemudian hasilnya request timeout. Nah, ini tandanya udah bisa menghubungkan antar PC. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.